Assalamualaikum. Nah, apa kabar semua? Ya, silakan. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Selesai. Alhamdulillah. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk? Ada ya? Kenapa? Izin apa sakit? Izin. Oh, alhamdulillah kalian sehat semua ya. Nah, sekarang kalian cek kebersihan kelasnya. Kebersihan kelasnya masih ada yang kotor? Tidak, berarti sudah siap untuk belajar. Seperti biasanya sesuai dengan perjanjian kita, perjanjian kelas, bahwa yang pertama kalian harus siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, jangan pegang HP sebelum ada perintah, kecuali nanti ada perintah bahwa silakan pegang HP-nya. Oke? Ada sebuah untuk memancing biar kalian semangat dalam belajar, akan dibagikan kertas ini untuk ice breaking. Oke? Ya. Ya, silakan. Ditutup dulu. Ya, ditutup dulu, rahasia kita. Oke. Yuk dibuka. Sudah dibuka? Nah, sekarang kalian memanggil temannya dengan panggilan yang sesuai dengan yang kalian pegang. Yuk, kita mulai. Yuk, 1, 2, 3, silakan. Ya, berdiri cepat. Yuk, cari temannya sesuai dengan apa ini? Ayo. Bunyinya. Ya. Bunyinya apa? Langsung datang. Wek. Ayo cepat. Ayo. Chandra apa? Yang wek sana. Ayo. Apa? Hah? Yuk cepat. Yuk, 6 orang. Ayo cepat. Apa nih? Suaranya mana suaranya? Sudah berkumpul. Mana kelompok wek? Bebek mana bebek? Ayo bebek mana? Wek. Yang ini sapi. Sapi. Kambing. Apa yang keras bunyinya? Hah? Terus apa lagi? Anjing? Ayam. Kruk. Terus? Kucing. Ya. Sekarang yang keras, yang kucing mana? Berbunyi kucing seperti apa? Ya. Sapi bunyinya? Kambing bunyinya? Burung? Ada burung? Apa lagi? Bebek? Wek. Anjing? Guguk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Yuk kita sekarang kembali ke tempat masing-masing. Oke, sekarang kita akan memasuki pada pelajaran tentang permasalahan sosial. Ya, kemarin sudah kita mempelajari tentang pengertian faktor dari permasalahan sosial. Nah, sekarang mau tanya nih, apa tujuan kita mempelajari permasalahan sosial? Yo, siapa yang bisa? Tujuan kita yang mempelajari permasalahan ya, silakan.
Mendeskripsikan konsep dasar permasalahan sosial. Oke, betul, bagus. Satu lagi? Oh ya, Menyebutkan ragam permasalahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dengan benar. oke. Menyebutkan ragam. Kalau ragam itu sama atau tidak dengan macam? Sama. Nah, akan dibuka sedikit. Ya. Tujuan mempelajari dari permasalahan sosial. Ya, mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial, menganalisis penyebab, dampak, dan solusi dari permasalahan sosial, dan menyajikan hasil diskusi secara kreatif dan komunikatif. Ini semua kita akan tempuh ya, tiganya nih, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil dari diskusi. Kita akan nanti berdiskusi. Tetapi sebelum kita memulai untuk masuk pelajaran, intinya kita sekarang akan mengadakan tes awal. Silakan buka HP-nya melalui link berikut. Ya. Buka grup ya. Oke. Kasih waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Oke, sekarang HP-nya taruh di sampingnya. Kita sekarang mulai ke pembelajaran. Ya. Yang pertama, kemarin kita belajar tentang pengertian dari permasalahan sosial. Siapa yang bisa kemarin? Yuk, silakan. Permasalahan sosial? Sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap tidak diinginkan, merugikan, dan membahayakan kelompok sosial karena adanya ketidaksesuaian antara nilai dan norma yang melibatkan masyarakat dengan realitas yang terjadi dan menyebabkan gangguan pada hubungan dan kesejahteraan sosial. Iya. Bahwa pengertian dari permasalahan sosial itu intinya ketidaksesuaian antara nilai dan norma. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Akibat interaksi sosial. Karena permasalahan sosial itu adalah terjadi dalam masyarakat. Nah, kalau kalian sudah ngerti tentang permasalahan sosial, faktor yang mempengaruhi dari permasalahan sosial. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan. Ya, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor psikologis, dan biologis. Tadi ada 4. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian, ya. Yaitu bahwa intinya tadi betul yang di VY mengatakan bahwa tidak sesuai dengan nilai dan norma, juga adanya interaksi yang ada di masyarakat. Nah, yang faktor, faktor. Yang pertama ekonomi, budaya, biologis, psikologis, dan apa satunya tadi? Budaya, ekonomi, biologis, psikologis, ada 4. Oke. Nah, sekarang macam-macam dari permasalahan sosial. Ya. Kita akan membahas suatu macam-macam dari permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial macam-macam, ada kemiskinan, terus konflik, kesenjangan sosial, ketidakadilan, korupsi, dan kriminalitas. Oke, sekarang tentang kemiskinan. Ya. Menurut Sujono Sukamto, kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai taraf kehidupan kelompok. Itu kemiskinan. Intinya, menurut Sujono Sukamto, kemiskinan itu keadaan seseorang. Bisa orang itu dikatakan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, atau bisa karena
tidak sesuai dengan lingkungan, yaitu terjadinya pengangguran. Terus yang kedua, ya, faktor penyebab dari kemiskinan merosotnya standar pendapatan per kapita masyarakat. Kalau sekarang keadaan Indonesia seperti apa? Merosot tidak? Merosot. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Jadi untuk mencari pekerjaan malas, maka etos kerjanya menurun. Ya, yang ketiga, biaya hidup tinggi. Sekarang semuanya tinggi. Kenapa? Karena banyaknya belanja online. Racun Shopee selalu ada setiap hari. Ya, pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata. Ya, income pemerintah yang kurang merata. Terus kriminalitas atau kejahatan. Ya. Kriminalitas tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta kehidupan orang lain. Kenapa dikatakan mengancam keselamatan? Karena kriminalitas itu identik dengan perbuatan negatif. Apa contohnya? Pencurian. Terus apa lagi? Apa? Tawuran. Apa lagi? Yang mengancam keselamatan orang lain. Begal, masuk dah? Masuk. Sekarang konflik atau pemberontakan dan peperangan. Nah, konflik itu identik dengan tawuran. Ya. Di situ proses sosial yang terjadi akibat pertentangan antara dua orang atau lebih. Itu konflik. Jelas ya? Tujuannya di situ juga ada. Terus kesenjangan sosial. Kondisi ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam masyarakat yang menyebabkan adanya perbedaan. Ya, dalam masyarakat yang sangat mencolok. Terus ketidakadilan. Kalau ketidakadilan itu identik dengan wewenang. Orang nyuri sandal hukumnya 3 bulan. Ya kan? Tetapi yang koruptor hukum enggak? Nah, yang terakhir adalah korupsi. Ya, korupsi tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ya, keuntungan pribadi sendiri itu korupsi. Kalau contohnya umpamanya keuntungan pribadi kalau di sekolah apa? Di kelas? Uang kas. Tidak bayar uang kas, enggak aku bayar uang kas. Itu masuk korupsi tidak? Korupsi kecil-kecilan, awal mulanya. Nah, ini adalah materinya macam-macam dari permasalahan sosial. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin yang kita buat video. Kelompok 1 sesuai dengan ini adalah tentang kemiskinan. Yang kelompok 2 adalah tentang kriminalitas dan seterusnya. Sekarang kalian cepat pergi ke kelompok masing-masing. Silakan. Kita akan membuat suatu mind map ya. Karena kita menggunakan metodenya adalah inquiry. Oke, yuk. Sudah siap semuanya? Ini mana? Ini ikut sini. Oke. Itu ada yang kurang lagi ke belakang? Udah? Nah. Oh, yang enggak masuk ya? Belakang? Lengkap. Cuma 1 yang tidak masuk ya. Boleh kerjakan di bawah, boleh biar jadi 1 nggak apa-apa. Boleh. Lembar kerjanya tentang apa? Ketidakadilan. Tentang apa? Tentang apa? Kriminal. Oh. Ya. Ini tentang apa?
Udah selesai itu ya. Oh, tinggal itu udah selesai, tinggal nempel. Tinggal nempel. Bentar, Pak. Apa nih kriminalitas ya? Ketidakadilan. Gak apa-apa, nanti kemudian. Tinggal tempel aja kan? Tentang per kapita. Ini buat informasi. Nanti kakak kalau mau menyimpulkan bisa ngambil dari sini. Ya? Enggak. Ini aja. Siapa yang nunggu nanti? Yang nunggu ini siapa? Yang mau menjelaskan. Tuh. Ah ya. Berarti kalau kakak yang keliling, kakak bisa menyimpulkan semuanya. Inti-intinya aja. Oke. Udah? Mana yang lain? Oke, sudah mulai. Lagi cepat. Sudah? Satu orang 5 apa 6? Udah? Dia cepat ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, sudah ditempel semuanya ya. Oke. Nah, kalian kalau sudah menempel ini semuanya hasil diskusinya. Nah, nanti ada 2 orang yang berdiri atau menjaga galerinya. Ya, 2 orang. Sisa yang 4 orang itu keliling ke kelompok-kelompok yang lain. Ingat, kalau bertanya jangan hanya satu kelompok langsung 4 orang di sini. Satu kelompok, umpamanya kelompok 2, langsung kelompok 3 semua, tidak boleh. Jadi semuanya harus menyebar. Sudah siap? Pas sekarang silakan dimulai. Lanjut. Salah kelompok? Kami kalau mau ngasih double boleh double? Boleh, tidak Dan apa-apa. kelompok. Semakin banyak semakin bagus. Sudah? Waktunya 3 menit lagi. Sudah, kalau sudah selesai, duduk ke kelompok masing-masing. Ya.
Jorang baik kan ngapainnya? Iya, Kamu cuma nempel nih. Kan belum nempel kamu. Ini kelompok kami. Hah? Kelompok Oh, lagi. enggak apa-apa. Berapa ya? Enggak apa-apa. Biar banyak. Sudah? Oke. Yuk sekarang kembali ke kelompok masing-masing. Yuk kembali ke kelompok masing-masing. Tinggalkan galerinya. Yuk cepat. Yuk cepat. Dah. Sudah? Yuk cepat kembali ke tempat masing-masing. Yuk cepat kembali ke tempat masing-masing. Sini Amel. Udah langsung duduk masing-masing. Yuk tunjuk ke tempat masing-masing yuk. Yuk Fei, duduk tempat masing-masing. Langsung duduk, tinggalkan galerinya. Sudah? Setelah kalian mempelajari dan mengadakan kunjungan ke setiap galeri, sekarang apa tanggapan kalian tentang pembelajaran seperti ini? Seru ya? Seru. Oke. Terus ada sedikit setelah kalian mengadakan kunjungan, kita sekarang akan mengulas kembali tentang keadilan. Siapa yang bisa membuat suatu hipotesa tentang kemiskinan? Ya, silakan. Yang angkat tangan. Angkat tangan. Silakan. Hipotesanya. Baca. Hipotesanya. Yuk, siapa yang bisa? Hipotesa itu simpul. Iya. Nah, pada bulan September. Angkat tangan. Oke. Pada bulan September 2022 ada 25,36 juta orang, yaitu 9,57%. Sedangkan kalau bulan Maret 2023 ada 25,9 juta orang, yaitu 9,36%. Terus ada garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 458 per bulan. Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang per anggota. Ya. Sekarang solusi apa yang harus kita jalani apabila terjadi hal suatu tentang kriminalitas? Kriminalitas. Solusinya apa? Ya. Solusi untuk kriminalitas yang pertama yaitu yang bisa menurunkan presentasi kriminalitas di antara perkotaan. Terus? Setelah itu ada dari faktor keluarga yaitu kaum saya. Jadi untuk para kalangan remaja ini diharuskan mendapat kasih sayang banyak dari orang tua supaya Oke, bagus. Sekarang tentang ketidakadilan. Nah, dalam ketidakadilan faktor penyebabnya apa saja? Yuk, faktor penyebab dari ketidakadilan. Siapa yang bisa? Kita menyimpulkan dari semua yang kalian buat. Nah, baca. Tinggal begitu.
Ya, tentang ketidakadilan. Ya. Angkat. Ya. Faktor dari ketidakadilan, kesenjangan sosial ekonomi, diskriminasi seperti suku, agama, ras, gender, dan status sosial, penegakan hukum yang lemah, akses pendidikan tidak merata, korupsi dan nepotisme, kebijakan publik tidak merata, serta sistem sosial atau budaya yang bias. Oke. Sekarang korupsi. Nah, bagaimana cara untuk menghindari korupsi? Ya. Atau cara mengatasinya? Ya, silakan. Cara mengatasi korupsi dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta penegakan hukum tegas, peningkatan pendidikan bagi kelompok atau discipline power. Oke. Tuh. Satu lagi yang belum tentang kesenjangan. Tentang kesenjangan sosial. Kriteria apa agar tidak terjadi suatu kesenjangan sosial? Ya. Yang bisa menyebabkan kesenjangan sosial apa? Ya, oke. Hei. Lanjut. Ketidakmerataannya distribusi sumber daya, terus Ah. kebijakan pemerintah yang tidak adil, perbedaan akses pendidikan dan layanan kesehatan, kondisi ekonomi dan lapangan pekerjaan beragam, serta perbedaan status sosial dan geografi. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus-bagus. Sekarang kalian sudah ngerti semuanya. Tadi barusan sudah menyimpulkan dari apa yang sudah kalian pelajari. Nah, kami bagikan. Terus nanti kalian membuat suatu, umpamanya apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini, pemahaman apa yang paling berkesan dari pembelajaran ini. Kalau kalian berkesan, dibuat emot. Ya, oke. Oke, sekarang apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Silakan. Apa? Tidak apa-apa ya, banyak. Tidak usah. Namanya tidak usah. Boleh gambar, boleh ungkapan. Ya. Tidak usah ditulis. Sekarang apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Silakan jawabannya diangkat. Oh. Ya, alhamdulillah. Menyenangkan? Menyenangkan. Bahagia? Bahagia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Nah, ada sedikit tulis di belakangnya tentang penilaian akhir. Ya, kirim di WA. Silakan buka WA grup. WA grup silakan. Nomor 1. Hah? Langsung jawab. Nomor 2. Ya, hanya 3 soal saja. Tidak usah. Kalau umpamanya jawabannya A, tulis langsung A. 1 langsung A. Terus tapi kalau yang nomor 2, itu penjelasan. Siap, lihat di WA group.
Oke, pertemuan hari ini kita tutup ya. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang konflik sosial ya, pada bab yang baru ya. Nanti kertasnya langsung dikumpulkan ke ketua kelas ya, ke ketua kelas untuk tes akhirnya. Ditutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Harus tetap semangat dan bahagia ya. Ayo, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan ke kelas masing-masing, rapikan tempat duduknya.